dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Hal-hal yang menarik. Sebelum merancang program yang berdampak pada murid, perlu melakukan pemetaan potensi yang berkontribusi untuk pengembangan program. Tahap Bagja sangat membantu komunitas atau sekolah dalam merancang program yang akan dijalankan, tentunya dengan mempertimbangkan manajemen risiko. Dalam mengelola program, diperlukan strategi Meller dan manajemen risiko sebagai upaya melindungi sekolah terhadap kerugian yang mungkin timbul pada proses pelaksanaan program sekolah. Strategi Meller yang dimaksud adalah proses perencanaan dan mengelola program sampai dengan pelaporan dengan menggunakan strategi monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan keberhasilan program. Evaluasi adalah proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan. Prinsip evaluasi adalah 1. Menyeluruh, 2. Berkesinambungan, 3. Objektif, 4. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Teknik evaluasi, observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, dan wawancara. Cara evaluasi, bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Learning. Dr. Roselzi, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, merancang kerangka kerja pembelajar atau learning melalui 4 tingkat model atau disingkat dengan 4F. 4F yang dimaksud meliputi 1. Fact atau fakta, catatan objektif apa yang terjadi. 2. Feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap situasi. 3. Finding atau temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi. 4. Future atau masa depan, menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Reporting. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif dalam prakteknya. Laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Hal-hal menarik lainnya adalah manajemen risiko. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan yaitu 1. Risiko strategis merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. 2. Risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. 3. Risiko operasional merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. 4. Prinsip pemenuhan merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Risiko reputasi merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Pricewaterhouse 2003. Tahapan manajemen risiko. 1. Identifikasi jenis risiko. 2. Pengukuran risiko. 3. Melakukan strategi dalam pengendalian risiko. 4. Melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Hasil pemetaan sumber daya sekolah dapat dijadikan dasar untuk melihat aset-aset maupun kekuatan yang dimiliki sekolah dalam merancang dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Apakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika
Ya, modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar yang menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar potensinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah melakukan gotong royong pengembangan bersama, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin atau mengelola program sekolah yang berdampak pada murid merupakan beberapa nilai dan peran guru penggerak yang diharapkan Kemendikbud. Oleh karena itu, mempelajari modul 3.3 sangat penting untuk mewujudkan harapan Kemendikbud tersebut. Modul 1.3 tentang bagaimana cara mencapai visi guru atau sekolah penggerak, mengedepankan kolaborasi dan inti positif yang dikenal dengan pendekatan inquiry apresiatif. Modul 1.3 pendekatan inquiry apresiatif dapat dikembangkan melalui tahapan Bagja. Tahapan ini sangat membantu dalam merancang program yang berdampak pada murid dengan pengoptimalan potensi atau aset sekolah. Dengan demikian, mempelajari modul 1.3 tentang pendekatan inquiry apresiatif sangat mendukung dalam merancang maupun mengelola program yang merupakan kelanjutan dari visi sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud jika guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan lebih baik jika guru memiliki keterampilan dalam mengelola program lingkungan belajar yang berdampak pada murid. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.2 tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE adalah pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk mendukung keterampilan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal ini karena dengan mempelajari KSE, maka seseorang mampu mengelola emosi, mampu menunjukkan rasa empati, dan mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga keterampilan tersebut sangat membantu seseorang atau guru dalam menganalisis manajemen risiko dan mengelola risiko pada suatu program yang direncanakan maupun yang dijalankan. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.1 tentang keterampilan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar adalah dalam mengelola program yang berdampak pada murid, maka seorang guru sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, modul 3.1 sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam mempertimbangkan manajemen risiko pada program yang direncanakan maupun yang telah dijalankan. Bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Jika seorang guru mampu mengelola program dengan baik, maka akan tercapai merdeka belajar yang menumbuh kembangkan potensi anak. Hal ini merupakan salah satu peran guru penggerak. Peran guru penggerak berikutnya adalah melakukan gotong royong pengembangan bersama dan bagi orang lain. Peran ini sangat diperlukan dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keterampilan-keterampilan pada modul-modul sebelumnya sangat dibutuhkan untuk mendukung peran guru penggerak dalam memimpin manajemen sekolah maupun mengelola program sekolah yang berdampak